Baik, kita akan segera memulai sesi panel diskusi kita yang pertama pagi hari ini, di mana kita akan mengangkat tema Harnessing AI for Indonesia's Digital Future. Dan sebelum saya mengundang ke atas panggung pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu para panelis atau narasumber yang akan memberikan insight-nya untuk kita semua. Yang pertama adalah Ibu Like Rosdianti selaku Executive Director of Forum Human Capital Indonesia atau FHCI. Dan berikutnya adalah Bapak Muhammad Hafiz Ansari selaku Pranata Ahli Ditjen Dukcapil Kemendagri yang mewakili Ibu Dr. Handayani Ningrum yang berhalangan hadir pagi hari ini karena diminta menghadap Bapak Mendagri. Dan narasumber atau panelis kita yang ketiga adalah Ibu Sylvia Grace Yuvena selaku VP Digital and Customer Solution PT Pertamina Patra Niaga. Dan diskusi kita yang pertama, Bapak dan Ibu, akan dimoderatori oleh Bapak Andri Wibawanto selaku Director Solution and Business Development Infomedia. Dan langsung saja mari kita sambut bersama moderator serta panelis kita untuk sesi yang pertama pagi ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita akan ikuti bersama Harnessing AI for Indonesia's Digital Future. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Andri Wibawanto yang akan menjadi moderator atau memandu sesi diskusi ini. Kepada Pak Andri kami persilakan. Terima kasih, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin kami ucapkan selamat datang kepada customer dan ada beberapa juga calon customer gitu ya. Semoga nanti setelah mendengarkan ini semua bisa menjadi customer Infomedia gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, agak menjadi beban buat saya di depan ini karena tadi saya hitung udah 2 kali bos saya, Chief Honesty gitu ya, menyebutkan akan ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya nanti di sesi diskusi ini gitu ya. Nah, moga-moga nanti memang sesuai dengan ekspektasinya Chief Honesty gitu ya. Dan memang benar bahwa konferensi ini akan menjadi pertemuan biasa aja kalau kemudian ternyata Bapak Ibu di sini tidak bisa membawa sesuatu pulang gitu ya. Sehingga harapannya dengan adanya panelis-panelis ini nanti ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu pulang untuk diceritakan kepada rekan-rekan di perusahaannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide saya ini ada sebutannya 3 wanita hebat sebenarnya. Jadi mohon maaf Mas Hafiz, di sini masih disebutkan 3 wanita hebat gitu ya. Tapi karena Buning tidak bisa hadir itu ya, jadinya ada 2 wanita dan 1 pria hebat yang sekarang ada di depan gitu Bapak Ibu. Kenapa hebat? Karena ketika panelis kita ini dengan teknologi approach gitu ya, memberikan kemanfaatan yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia dan negara Indonesia gitu. Nanti masing-masing bisa diceritakan bagaimana kemanfaatan itu bisa dibawa kepada keseluruhan masyarakat gitu ya. Jadi ada 2 sesi, yang sekarang adalah memang sesi yang untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat keseluruhan gitu ya. Nanti di sesi kedua akan ada sesi yang khusus untuk para entrepreneurship, corporate ya, bagaimana teknologi ini bisa memberikan kemanfaatan untuk corporate ya. Nah mungkin yang untuk yang pertama, mohon izin Bu Like, yang untuk pertama Bu Like dulu, bisa di-sharekan Mas itunya Mas. Nah Bu Like ini merupakan eksekutif direkturnya FHCI gitu. Jadi tidak banyak yang tahu sebenarnya Bu Like bahwa FHCI ini di belakang kesuksesan dari RBB, rekrutmen bersama BUMN. Jadi dari Kementerian BUMN itu memberikan tugasnya gitu ya Bu Like ya, ke FHCI untuk melaksanakan rekrutmen bersama BUMN yang tadi mungkin sempat disinggung juga oleh Pak Esof, pesertanya luar biasa besar, peminatnya luar biasa besar gitu ya. Dan yang menjadi konsep bagus adalah bisa diikuti oleh seluruh Indonesia, jadi tidak peduli dari manapun mereka bisa ngikutin rekrutmen ini gitu ya. Dan kemudian rekrutmen ini
secara transparan gitu ya, transparan dan bisa memberikan hasil yang talenta terbaik untuk BUMN. Ya. Nah mungkin Bu Lika bisa memberikan cerita sedikit mengenai bagaimana kemarin RBB dilakukan, Bu Lika. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Infomedia khususnya Pak Andri. Saya akan mulai dengan pantun, saya lupa bawa pantun, jadi saya pakai AI tadi. Nah, ini beneran pakai AI. Mentari pagi menyapa ceria, mengiring langkah penuh percaya. Infomedia siap melayani kita, informasi cepat, tepat, tanpa celah. Wah, hebat sekali ya ini Infomedia dan AI-nya. Baik, terima kasih Pak Andri, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mungkin sekilas dulu tentang FHCI ya Pak Andri ya. Forum Human Capital Indonesia ini adalah wadah dari Direktur SDM dan penggiat Human Capital BUMN yang concern atau memperhatikan atau membangun dan memberikan komitmen untuk membangun human capital Indonesia unggul khususnya. Dan visinya adalah menjadi mitra strategis dari pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian BUMN dan juga tentu mitra strategis BUMN untuk meningkatkan human capital di Indonesia. Baik. Seperti yang telah disampaikan, FHCI mendapatkan amanah dari kementerian, khususnya dari Pak Menteri, untuk menyelenggarakan rekrutmen bersama BUMN. Rekrutmen bersama ini sudah dijalankan dengan bermitra dengan Infomedia sejak tahun 2022, sehingga saat ini sudah 4 kali, karena pada tahun 2022 kita menjalankan rekrutmen bersama 2 kali Pak Andri ya. Supaya datanya. Baik. Nah, saya akan bercerita tentang yang tahun 2024 ini. Jadi tahun 2024 ini diikuti oleh 107 BUMN. Jadi anggota dari FHC ini adalah entitas BUMN, baik itu adalah holding, anak perusahaan, dan termasuk cucu perusahaan. Jadi saat ini sudah ada 116 anggota. Kemudian pada tahun 2024 ini lowongan yang tersedia ada 662 dan amazingly yang peserta yang mendaftar adalah 1,7 juta ya peserta dari seluruh Indonesia. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, tantangannya ini setiap tahun Pak Andri seperti yang kita ketahui bersama dari kementerian selalu minta durasinya dipersingkat. Jadi setiap kami menyusun timeline ini dengan tim dari Infomedia, baru pembukaan dengan Pak Deputi sudah bilang, Ibu Lika itu tolong dipersingkat. Jadi saya belum selesai presentasi sudah minta, baru lihat timelinenya aja sudah harus dipersingkat. Jadi tentunya ini membutuhkan teknologi dan juga AI ya untuk membantu prosesnya. Kemudian juga tentunya pada tiap tahapannya itu diharapkan menggunakan digital supaya tahapannya atau prosesnya itu berjalan dengan lancar. Jadi saya bisa jelaskan bahwa proses rekrutmen ini ada 6 tahap dari mulai registrasi sampai inaugurasi ya Pak. 4 tahap awal itu semuanya adalah menggunakan teknologi 100% dan juga tentu dibantu dengan AI pada tahapan-tahapan tertentu. Jadi ini betapa proses ini membutuhkan atau sangat tergantung dengan teknologi. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah verifikasi dan juga validasi dokumen ya. Karena peserta juga harus mengupload beberapa dokumen dan itu juga harus diverifikasi. Dan yang terakhir juga memastikan peserta ini jujur ya. Jadi seperti value dari BUMN sendiri adalah akhlak, tadi amanah, dikata mendapatkan amanah dari kementerian menjalankan ini dan juga kompeten ya Pak ya untuk mendapatkan
calon-calon karyawan yang berkompeten dan tentunya juga harus jujur. Ini tantangannya karena pelaksanaannya adalah 100% ini adalah online. Jadi kita tidak bisa menjaga pada saat proses testingnya. Nah, ini ada 3 tahap yang bisa saya jelaskan di sini. Pertama adalah tentang pada saat dokumen screening ini dibantu oleh AI, yaitu karena para peserta kan sudah menampilkan KTP, ijazah, dan juga dokumen lainnya. Berikutnya mungkin saya ke Pak Azhari gitu ya, Pak Azhari. Pak Hafiz Ansori ya, mohon maaf. Ini lebih menarik lagi karena saat ini mungkin NIK itu sudah dipakai di mana-mana ya, Pak Hafiz ya. Bahkan sekarang sudah menjadi NPWP ya untuk digilingkan dengan WWK. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Azhari bagaimana di Dukcapil gitu ya memperlakukan data ini dan kemudian bagaimana menggunakan AI untuk membuat satu data Indonesia gitu ya, yang kemungkinan mungkin juga akan menjadi menarik buat kita. Nextnya ini mau dipakai apa lagi gitu kira-kira? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu PLH Dirjen Dukcapil karena berhalangan hadir. Beliau mendapat penugasan untuk mendampingi Bapak Menteri Dalam Negeri pada Rapim hari ini. Yang kedua, izin menyampaikan terima kasih pada IPT Infomedia Nusantara atas undangannya untuk berbagi dan sharing ilmu dan juga bertukar pikiran seperti itu. Mungkin langsung saja dilanjut. Ini sedikit gambaran data kependudukan Indonesia di semester 1 tahun 2024. Jadi bagaimana Dijen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri melalui Dijen Dukcapil sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, itu kita diberikan amanah untuk mengeluarkan data kependudukan bersih selama 2 kali dalam 1 tahun. Dan kemarin untuk semester 1 tahun 2024 itu sudah ada data kependudukan bersih sebanyak 282.477.584 jiwa. Next, mungkin. Nah, di mana posisi Satu Data Indonesia? Satu Data Indonesia ini adalah struktur bagaimana Indonesia nanti menuju Indonesia Emas 2045. Satu Data Indonesia adalah diletakkan paling bawah, yaitu adalah pondasi dasar menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana di bawahnya Satu Data Indonesia kemudian ada sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan Perpres 82 tahun 2023. Bagaimana semua sistem pemerintahan berbasis elektronik itu nantinya akan menjadi satu dalam satu portal. Sebagaimana sudah di-launching pada 30 September kemarin. Mungkin kalau sudah ada yang dengar Inapas, Inagov, dan Inaku, nah itu adalah salah satu produk dari Perpres 82 tahun 2023. Nah, Satu Data Indonesia ini seperti dibilang Pak Andri tadi, berbagai macam data pemerintah ada di dalamnya, berbagai macam struktur data, berbagai macam jenis data, berbagai macam basis data di dalamnya, kemudian dijadikan satu di dalam satu wadah yang dimiliki oleh berbagai lintas kementerian, berbagai lintas instansi pemerintah. Tentu akan sangat crowded seperti itu ya, karena berbagai macam data yang dimiliki oleh pemerintah akan masuk di dalam di Satu Data Indonesia. Tapi ada satu penghubung berbagai macam data itu, yaitu NIK, nomor induk kependudukan. Tadi contohnya salah satunya BPJS, kemudian SIM juga akan nanti seperti itu, paspor juga akan seperti itu. Jadi bagaimana peran Dukcapil itu nantinya akan sangat kuat untuk menyatukan data tersebut. Sebagai key-nya adalah NIK. Ini adalah perkembangan, balik dulu. Ini adalah perkembangan transformasi digital Dukcapil. Ada SIMDUK dari 1995, Dijen Dukcapil berdiri. Siak sampai kemudian di tahun 2002 kita rilis identitas kependudukan digital. Yang saat ini jumlah usernya adalah 13 juta, di mana semua layanan kependudukan nantinya akan bisa diakses melalui IKD ini. Lalu di 2024 itu adalah launching di SPB prioritas sesuai dengan Perpres 82. Nah ini bagaimana NIK itu dilakukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum. Lanjut.
bagaimana NIK berlaku seumur hidup dan selamanya serta dicantumkan dalam setiap dokumen. Jadi bagaimana NIK ini adalah istilahnya primary key dan unique key yang nantinya akan terintegrasi dengan seluruh layanan dokumen yang di dalamnya terdapat data kependudukan. Bu Kris, terima kasih atas kedatangannya. Nah, nanti Bu Kris akan cerita sedikit mengenai subsidi tepat ya Bu Kris. Jadi mungkin kalau Bapak di sini nggak perlu subsidi tepat, mungkin yang di luar sana yang perlu subsidi tepat gitu Bu Kris. Tapi subsidi tepat ini sedang ditunggu karena memang belum ada ini ya, belum ada peraturannya ya Bu Kris, kalau nggak salah ya. Nah nanti pada saat peraturannya sudah ada, Pertamina harus segera mengimplementasikan dalam waktu cepat gitu kira-kira ya. Dan ini menyangkut juga jutaan mungkin kali ya, jutaan masyarakat yang akan menggunakan subsidi tepat gitu ya. Bu Kris adalah VP Digital dan Customer Solution di Pertamina Patraniaga ya Bu Kris ya. Gitu. Baik, monggo Bu Kris dijelaskan dulu mengenai subsidi tepat dan bagaimana AI bisa membantu untuk membantu bagaimana subsidi tepat nanti diimplementasikan. Monggo Bu Kris. Baik, terima kasih Pak Andri atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andri dan Infomedia, tim manajemen Infomedia atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini untuk melakukan sharing session terkait apa yang telah kami upayakan dalam membangun sistem subsidi tepat yang sejak Agustus kemarin kami improve menggunakan AI. Mungkin ini kami namakan sistemnya adalah IRIS, subsidi tepat atau kepanjangannya Intelligence Real Time Identification System. Mungkin sekilas saya rasa Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah atau mungkin pernah mendaftarkan kendaraannya ataupun kendaraan kerabatnya kepada sistem subsidi tepat.mypertamina.id. Dan karena sistem ini sudah jalan sejak tahun 2022, Juli 2022, mungkin boleh izin slides-nya next. Nah, ya. Jadi seperti halnya BUMN, memang setiap ada program kami pasti diminta untuk menjalankan dengan cepat. Dan sebetulnya di tahun 2022 itu, dan sudah menjadi atensi dari pemerintah sejak lama, bagaimana cara memastikan bahwa bahan bakar bersubsidi saat ini adalah Pertalite dan biosolar, itu betul-betul disampaikan kepada konsumen yang membutuhkan. Jadi yang sesuai persyaratannya. Nah mungkin persyaratannya sebenarnya saat ini yang ada adalah kendaraan yang mendapatkan solar itu sudah ada peraturannya. Tapi untuk Pertalite sebetulnya belum, dan itu yang masih kita semua menunggu ketentuannya apakah jadi diterapkan atau tidak. Nah, tapi untuk biosolar ini sudah mulai dijalankan sejak bulan Juli 2022 dan karena kita ataupun negara sebenarnya tidak memiliki data terpadu terkait siapa sih sebenarnya yang harus mendapatkan subsidi BBM ini. Jadi dan subsidi BBM ini agak kalau kita bayangkan mungkin BLT atau subsidi itu kan diberikan kepada spesifik orang ya, NIK. Tapi kalau untuk solar atau BBM itu diarahkan kepada kendaraan gitu. Jadi kendaraan misalnya untuk sektor transportasi umum dia bisa dapat, untuk plat merah dia tidak boleh. Nah yang seperti itu. Jadi dengan mengembangkan sistem ini mau tidak mau kami harus mengundang masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya untuk kemudian kita tentukan dia boleh apa enggak nih dapat subsidi gitu. Nah sebenarnya kalau untuk solar itu memang sudah kita jalankan sejak Juli 2022 dan berdasarkan data yang kami dapat dari kepolisian sebenarnya ada sekitar 10 juta kendaraan di Indonesia yang solar. Tapi setelah berjalan hampir 3 tahun, mungkin 2 tahun ya sampai sekarang, sudah mature di level 3 juta. Saat ini 3 juta kendaraan terdaftar di sistem kami dan menggunakan solar. Nah, masalah muncul pada saat subsidi Pertalite mengemuka yang akan diatur. Ini kita nggak tahu berapa banyak, berapa juta konsumennya sebenarnya. Oke, data di kepolisian menyampaikan mungkin sekitar 20 jutaan gitu.
Tapi kan kita nggak tahu mana yang masih hidup, apakah dia memang pakai Pertalite, apakah dia hanya misalnya Pertamax saja gitu kan. Karena itu kita kembali mengundang, ayo daftar gitu. Problem adalah kita diminta dalam waktu cepat. Waktu Juli diumumkan, mungkin bukan diumumkan ya, tapi mulai digodok terkait hal ini. Nah, waktu itu disampaikan sekitar September atau Oktober akan diberlakukan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa sekian juta harus masuk pendaftarannya ke sistem kami, sehingga rata-rata pendaftar di sistem kita yang biasanya cuma 3.000 kendaraan per hari bisa melonjak sampai 100.000 kendaraan per hari.